Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Insan baraya yang dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini, ayat yang mungkin sudah sangat sering kita dengar, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik kepadamu membawa satu berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah, maka klarifikasi berita itu. Antusibu qauman bijahalatin, supaya kamu tidak menimpakan satu musibah, satu bencana kepada satu kaum yang tidak mengetahuinya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang nantinya kamu akan menyesali apa yang sudah kamu lakukan kepada kaum tersebut. Biasanya ketika kita mendengarkan ayat ini, kita akan memposisikan diri sebagai pihak yang menerima berita. Dan memang begitulah inti dari ayat ini. Di dalam ayat ini ada 3 pihak yang disebut oleh Allah. Yang pertama adalah pembawa berita, kemudian yang kedua penerima berita, yang ketiga adalah suatu kaum yang akan menjadi dampak dari berita yang tersebar tersebut. Biasanya memang kita akan memposisikan diri sebagai pihak kedua, pihak penerima berita. Tapi marilah kita coba lihat siapa sebenarnya pihak pertama yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang ayat ini bahwa yang dimaksud oleh orang fasik yang membawa berita yang harus ditabayuni adalah Al-Walid bin Uqbah. Siapa Al-Walid bin Uqbah? Al-Walid bin Uqbah adalah salah seorang sahabat Nabi. Saya ulangi, seorang sahabat Nabi yang dipercaya oleh Nabi menjadi petugas zakat, amil zakat, untuk mengambil zakat kepada Bani Mustalik. Apa yang dilakukan Al-Walid bin Uqbah sehingga dia sebagai orang fasik di ayat ini? Al-Walid bin Uqbah ditugaskan oleh Rasulullah untuk mendatangi Bani Mustalik, mengambil zakat dari Bani Mustalik karena sudah tiba waktunya untuk mereka membayarkan zakat. Tetapi di dalam perjalanan Al-Walid bin Uqbah teringat masa lalunya bahwa ayahnya pernah ada masalah dengan Bani Mustalik. Karena kekhawatiran akan keselamatan dirinya, dia tidak melanjutkan perjalanannya menuju Bani Mustalik dan tidak melaksanakan tugas dari Rasulullah. Nah, untuk menyelamatkan mukanya karena tidak menjalankan amanah dari Rasulullah, Al-Walid akhirnya mengarang satu cerita bahwa Bani Mustalik tidak mau membayar zakat dan akan mencelakai dirinya. Ketika berita ini nyampe kepada Rasulullah, Rasulullah bersikap mengutus satu sariyah, satu kelompok pasukan kecil yang dalam satu riwayat dipimpin oleh Khalid bin Walid, sang pedang Allah, untuk mendatangi Bani Mustalik, mengklarifikasi dan mengambil tindakan yang diperlukan apabila memang harus diambil tindakan, karena zakat adalah hal yang paling mendasar dalam syariat Islam. Di sisi lain, Al-Harith, pemimpin Bani Mustalik yang notabene adalah mertua dari Rasulullah, sedang menunggu-nunggu kedatangan petugas zakat yang tidak datang. Akhirnya Al-Harith berangkat ke Madinah, mau menemui Rasulullah menanyakan kenapa hal ini terjadi. Khalid bin Walid dengan pasukannya akhirnya bertemu dengan Al-Harith dan
menanyakan apa yang terjadi. Pasukan Khalid yang sudah siap tempur itu akhirnya mendapatkan keterangan bahwa tidak begitu yang terjadi. Bahwa Al-Walid telah berdusta, telah membuat hoax, membuat berita palsu yang akhirnya menggembarkan Rasulullah, yang membuat Rasulullah sempat bereaksi dengan mengirim pasukan. Insan baraya dirahmati oleh Allah. Al-Walid seorang sahabat Nabi. Dia mendapatkan predikat langsung dari Allah sebagai orang fasik. Nah, di bulan Ramadan ini kita coba introspeksi. Jangan-jangan kita pernah atau naudzubillah beberapa kali atau sering melakukan apa yang dilakukan oleh Al-Walid ketika kita tidak bisa menjalankan amanah, atau ketika kita ingin menjaga, menyelamatkan muka kita, atau mungkin dengan maksud-maksud yang lain kita merekayasa satu berita atas dugaan-dugaan, atas atas prasangka buruk terhadap suatu keadaan atau suatu kaum. Akhirnya kita memproduksi satu berita bohong yang kita sampaikan. Seorang sahabat Nabi yang mereka adalah radhiyallahu anhum, Allah sendiri menjuluki bahwa Allah sudah ridho kepada mereka, pun masih kepleset. Apalagi kita di zaman yang ada sekarang ini, kita perlu introspeksi diri lagi. Jangan-jangan kita kadang-kadang tanpa sadar membuat berita yang tidak benar. Jangan-jangan kita melakukan satu kefasikan yang mungkin kita tidak sadari. Kemudian kita lakukan lagi, sehingga kita terbiasa untuk melakukan kefasikan itu. Di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, mari kita muhasabah, kita evaluasi. Jangan-jangan kita pernah melakukan itu. Kita bertaubat kepada Allah, kita mohon ampunan kepada Allah, dan kita jaga diri kita semaksimal mungkin supaya kita tidak melakukan kefasikan sebagaimana dilakukan oleh Al-Walid bin Uqbah. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita, meringankan kita untuk melakukan kebaikan, memperbaiki diri, dan menghindari hal yang tidak disukai oleh Allah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.